Ares God of War tumbuh terlalu cepat. Dalam pertempuran ini, dia tidak hanya pulih dari kesedihan karena kehilangan sahabatnya, tetapi juga mengalami penghinaan dan mengingat alasan sebenarnya kekalahannya dalam pertempuran ini. Bukan karena kekuatan klan naga hitam lebih kuat dari Aula Suci Perang. Jika Anda benar-benar ingin menghitungnya, Istana Suci Zam telah menginvestasikan lebih banyak kekuatan dalam pertempuran ini. 12 penunggang di kuil saja, bahkan jika penunggang putih hilang, 11 orang yang tersisa harus dapat menangani 6 dari 10 naga jahat yang tersisa dengan mudah. Pertarungan antara dirinya dengan Raja Naga Hitam sulit untuk dikatakan menang atau kalah dalam satu waktu. Pertempuran di bawah ini adalah kunci kemenangan atau kekalahan. Bawahan siapa yang bisa datang membantu lebih dulu berarti kemenangan. Namun, kuil 12 Cavaliers tidak mencapai ini sama sekali, karena taktik yang mereka gunakan tepat sasaran. Tapi ini tidak berbahaya. Itu adalah serangan diam-diam di kuil yang benar-benar menyebabkan kekalahan aula pertempuran. Qin Yichan tidak pernah menyangka bahwa God of War Ares akan banyak berpikir. Beberapa tindakan pencegahan bahkan telah diperkenalkan. Kemampuan belajar ini tidak bisa dipercaya. Layak menjadi dewa perang. Qin Yichan menyimpan sedikit kebencian di hatinya. Tidak bisakah kamu sedikit bodoh? Tidak baik bagimu atau aku untuk memperumit medan perang begitu cepat. Meskipun dia berpikir begitu di lubuk hatiku, Qin Yichan masih mengatakan yang sebenarnya. Bawahan percaya bahwa di medan perang, selama mereka bisa menang, apapun cara yang bisa digunakan. Menggabungkan yang nyata dan yang salah, kecerdasan itu benar dan salah, membuat lawan tidak dapat diprediksi. Saya tidak tahu tujuan sebenarnya dari penantian kami, ini adalah kebijakan terbaik. Hal terpenting dalam pengambilan keputusan selama perang adalah merespons di tempat. Tidak ada yang akan mengikuti rencana yang ditentukan kecuali orang itu dapat mempertimbangkan semua kemungkinan yang ada. Agar Qin Yichan mengembalikan keberanian Dewa Perang Ares untuk bertarung dengan berani, sehingga ia dapat melindungi medan bintang ini untuk jangka waktu tertentu, itu dapat dianggap sebagai memberikan beberapa poin kunci dari strategi tersebut. Setelah menjelaskan konsepnya, Qin Yichan dengan santai menyebutkan pertempuran yang dicatat dalam buku-buku kuil dan memberikan penjelasan terperinci. Dengan kesabaran Ares, Dewa Perang, waktu berlalu beberapa menit lebih cepat dari yang dibayangkan. Tidak lama setelah langit meredup, Ares sang Dewa Perang melirik keluar halaman. Yang mulia, saya mendapat banyak manfaat dari mendengar kata-kata Anda hari ini. Ini adalah tanda yang saya gunakan untuk berjalan di bidang bintang ini. Selama Anda memegangnya, selama Anda percaya pada kuil suci, terlepas dari apakah dia saleh atau tidak, dengarkan jadwalmu. Dengan hadiah yang begitu murah hati kepada Qin Yichan dengan kedua tangan, Ares, Dewa Perang, tersenyum di seluruh wajahnya. Aku tidak tahu apakah kamu bisa menghargai wajahmu, kamu akan mengajariku sedikit malam ini. Kepala Qin Yichan berdengung. Teman baik, saya sudah selesai berbicara sore ini, itu bisa digambarkan sebagai mulut kering. Anda tidak bosan mendengarkan, saya juga lelah. Hati Qin Yichan hancur. Menerima tanda Ares, Dewa Perang, dan memandangnya. Tuan Ares, ada pertanyaan sekarang, saya harap saya bisa mendapatkan jawaban Anda. Di medan perang, apakah nyawa saudara itu penting atau kemenangan itu penting? Ares, Dewa Perang, terdiam sesaat, dan sentuhan kekejaman muncul di matanya. Kemenangan adalah hal yang paling penting. Hanya kemenangan yang bisa menghibur usaha saudara-saudara dan mencegah usaha mereka sia-sia. Qin Yichan sedikit mengangguk. Jadi begitu. Sekarang Dewa Perang Ares, setelah kehilangan sahabatnya Bairi Dingte, dapat bertahan untuk mengucapkan kata-kata ini. Itu menunjukkan bahwa dia telah memutuskan untuk berubah. Ini bukan kabar baik bagi Qin Yichan. Apalagi, sekarang keinginan Dewa Perang Ares akan pengetahuan terlalu kuat. Jika dia hanya mengangkat mulutnya dengan santai, dia akan ditanyai dengan hati-hati oleh Ares, Dewa Perang. Anda harus menjelaskan sesuatu yang Anda bawa sendiri, bukan? Penjelasan ini dipelajari dari pengalaman tata letak medan perang oleh Dewa Perang Ares. Sore ini, Qin Yichan awalnya memperkirakan bahwa dia telah kehilangan sekitar 50% dari filosofi tempurnya. Jangan biarkan dia berbicara sendiri seperti ini. Hanya saja jika kamu terlalu serakah, kamu tidak bisa mengunyah, dan aku meminta Lord Ares untuk memikirkannya sendiri. Tidak mungkin bawahanmu mengikuti Lord Ares kapan saja. Ares, Dewa Perang, terkejut sejenak, dan kemudian dengan hati-hati mengingat bahwa memang demikian. Banyak hal yang saya pelajari sore ini. Tidak peduli berapa banyak, bahkan jika otak Dewa Perangnya agak tidak mencukupi. Mengangguk dengan cepat. Yah, kemana kamu pergi? Aku akan mengirimmu. Qin Yichan ketakutan dan melambai dengan cepat. Tidak perlu, Lord Ares, Anda bisa mengingatnya di sini, dan saya akan kembali untuk melaporkan perdamaian dengan Eziautsak dan yang lainnya. Setelah berbicara, Qin Yichan bangkit dan pergi. Dewa Perang Ares sampai ke pintu dan menyaksikan Qin Yichan pergi. Setelah dia tidak bisa melihat lagi, dia kembali ke halaman, menundukkan kepalanya dan berpikir sebentar. Wajah Heiki senang. Pernahkah Anda melihat, Lord Ares, Dewa Perang, tergerak,
dia tidak linglung di tepi kolam. Penemuan ini membuat 12 penunggang candi sangat bersemangat, satu persatu, berbaring di jendela, melihat ke halaman. Saya melihat Ares, Dewa Perang, duduk di meja persegi, tidak tahu apa yang dia mainkan di tangannya, dengan penampilan yang sibuk. Heiki sedikit khawatir. Kamu menunggu di sini. Aku akan mencoba melihat apakah aku bisa berbicara dengan Lord Ares, Dewa Perang. Heiki menyelinap ke halaman tanpa bertanya, dan menyelinap ke halaman. Saya melihat Ares, Dewa Perang, terus-menerus mengeluarkan potongan kertas dari borgolnya dan dengan hati-hati meletakkannya di atas meja. Tapi potongan kertas ini terlalu banyak untuk diletakkan di atas meja. Heiki, bantu aku mengeluarkan meja. Jika salah satu kertas tertiup angin, aku akan mengebirimu saat aku berbalik. Lelucon mengerikan seperti itu membuat Heiki terbangun sementara tubuh bagian bawahnya kedinginan. Lord Ares, Dewa Perang, telah pulih sepenuhnya. Tidak lagi tertekan seperti sebelumnya. Bergegas bekerja sebagai kuli untuk Ares, Dewa Perang. Ksatria hitam yang malang. Bagaimana dia bisa menjadi pembangkit tenaga listrik teratas di bidang bintang? Tetapi sekarang dia telah memulai pekerjaannya sebagai pelayan. Melihat kata-kata padat di catatan itu, Heiki melirik. Matanya melebar tiba-tiba. Apakah ini yang kamu bicarakan dengan Tuan Feng? Ares sang Dewa Perang menyeringai. Ya. Angin benar-benar memberiku terlalu banyak kejutan. Jika bukan karena dia, aku benar-benar tidak tahu bagaimana membalaskan dendam Matt. Ini adalah strategi dan keputusannya. Saya tidak perlu sepenuhnya memahaminya sekarang. Selama saya terus belajar dan membuat kemajuan, dan menjadi lebih kuat daripada Raja Naga Hitam dan Dewa Darah, saya bisa mengajar Dewa Darah dan klan Naga Hitam sebuah pelajaran. Fan. Balas dendam Matt harus dilaporkan. Wajah Heiki tenggelam, dan dia dengan cepat lega. Master of War, meskipun lampu jiwa Matt lemah, tidak ada tanda-tanda akan padam. Dia pasti masih hidup sekarang, tetapi kita tidak dapat menemukan di mana dia berada. Mungkin Anda akan melihat anak Matt kembali hidup-hidup dan menendang beberapa hari. Ares sang Dewa Perang mengangkat alisnya. Apakah kamu pikir aku tidak tahu tentang itu? Tapi mereka berani menyerang kuil dan melukai Matt. Masalah ini tidak bisa dilupakan,